Ini minuman dan makanan untuk anak-anak dan kandungan gulanya. Susu khusus kids 1 kotak sekecil ini 11 gram gula. Susu coklat malt 21 gram gula dalam 1 kotak. Minuman sereal per sachet 18 gram gula. By the way, bahan utama dalam produk ini bukan susu atau sereal, tapi gula. Sereal sarapan per sajian 30 gram 8 gram gula. Ini hampir sepertiganya. Coklat untuk anak-anak per buah 20 gram 10 gram gula. Produk ini juga sama, bahan utama adalah gula. Terakhir, jelly untuk anak-anak, 1 bungkus ini mengandung 48 gram gula. Sebagai perbandingan, anak kecil di atas umur 2 tahun dianjurkan untuk tidak konsumsi lebih daripada 25 gram gula per hari. Supaya lebih jelas, 1 botol ini mengandung 27 gram gula. Ini sudah di atas anjurannya, belum lagi makanan dan minuman lain. Menurut saya, marketing untuk kids produk salah satu yang paling jahat. Karena kebanyakan produk untuk anak-anak tinggi dalam kandungan gula, tapi yang di-highlight adalah vitamin, mineral, serat, dan bahan yang baik seperti susu atau telur. Tapi kalau kita cek persentase susunya hanya 8% dan telur hanya 0,01%. Selain dari itu, hampir semua produk pakai kartun yang lucu di bungkusnya supaya menarik untuk anak-anak. Obesitas anak-anak meningkat 10 kali dan Indonesia termasuk peringkat kelima negara dengan jumlah diabetes terbanyak. So please, kamu sebagai orang tua jadi lebih picky apa yang kamu beri kepada anakmu karena kesehatan mereka adalah di tanganmu. Ini pakai seragam tapi cuci darah. Ini cuci darahnya sejak kapan? Sejak tahun 2020. Berarti tahun udah berapa 2020. tahun? Hampir 4 tahun. Cuci darahnya berapa kali seminggu? Seminggu 3 kali, Pak. Bukan cuma sekali seminggu. 3 Seminggu kali. 3 kali? Iya. Hari Senin, Rebo, sama Sabtu anak saya cuci darahnya. Semudah ini, seganteng ini cuci darah, Mbak. Iya, Pak. Maka dari itu saya, Pak. Sebabnya kata dokter kira-kira apa? Karena nggak pernah minum air putih, Heeh. minumannya air kemasan terus. Oh, jadi nggak pernah minum air putih, jarang minum air putih. Nggak pernah. Nggak pernah? Subhanallah, ini rekor ini ya. Nggak pernah minum air putih, jadi minumnya yang berwarna-berwarna terus. Iya, Pak. Itu dari dulu, Dari kecil dari kecil. Memang nggak mau sama air putih. kurang suka Orang suka minum, sekali minum yang berwarna-berwarna. yang manis-manis. Yang manis-manis, Masya Allah. Flash, go, rhythm in the soul. Bass drops low, feel the beat control. Saya bukan dokter, namun karena usaha yang saya kerjakan adalah TNC yang di bidang kesehatan, ya mau nggak mau sering banget datang ke training-training kesehatan dan kepengen banget berbagi sama teman-teman. Dulu saya pernah punya problem ginjal. Sebenarnya tanda-tanda problem ginjal itu kelihatan banget. Pinggang kiri kanan pegel, karena ginjal kan ada 2. Badannya lemes, terus gatal-gatal. Dan kalau udah parah tuh beberapa bagian tubuh tuh sampai bengkak. Nah, terus penyebabnya apa? Paling umum adalah karena kurang minum air putih minimal 8 gelas per hari. Kalaupun tiap hari kita minum air putih, tapi cuma segelas 2 gelas, ya itu tetap kurang. Ataupun kita minum setiap hari 1 liter 2 liter, tapi bukan air putih. Itu juga nggak dihitung untuk kesehatan ginjal. Penyebab kedua adalah punya masalah dengan diabetes. Kadar gula dalam darah kita itu tinggi. Padahal gula itu kan dipompa, dialirkan ke seluruh organ tubuh, termasuk ginjal. Sehingga orang dengan problem diabetes ini akan terus mengalirkan darah yang manis ke ginjalnya, selain juga ke jantung, paru-paru, liver, limpa, hati, dan sebagainya. Sehingga tentu saja ginjalnya akan rusak karena direndam air gula, istilahnya gitu ya. Penyebab yang lainnya adalah kolesterolnya tinggi. Kan ginjal tugasnya adalah untuk memfilter, menyaring. Kalau terlalu banyak sampahnya, ya akhirnya ginjal kepayahan. Dan penyebab yang lain adalah terlalu banyak minum obat-obatan dengan bahan kimia tinggi. Karena ini juga membuat ginjal kepayahan dalam menyaringnya. Nanti saya akan berbagi sama teman-teman terapinya dengan produk TNC yang jos banget. Tapi izinkan saya untuk menjelaskan dengan cara orang bodoh tentang gimana ginjal itu bekerja dan apa yang terjadi kalau ginjalnya bermasalah. Jadi teman-teman tuh bayangin akuarium ya. Ada apa aja di dalamnya? Ada ikan-ikannya, ada tanaman-tanaman airnya. Nah, ada satu alat yang wajib ditaruh dalam akuarium itu agar airnya tetap jernih. Apa itu? Filter. Betul. Dia punya 2 pintu selang kecil. Selang yang satu untuk nyedot air di akuarium dan selang lainnya untuk mengeluarkan air tadi. Tapi sudah disaring atau difilter dulu. Nah, di situ ada penyaringnya ya. Terus dikeluarin lagi. Tapi yang keluar sekarang air yang bersih. Nah, inilah yang membuat akuariumnya tetap jernih dan membuat ikan-ikan serta tanaman di dalamnya bisa hidup. Nah, pertanyaan, apa jadinya kalau filternya rusak?
maka yang terjadi adalah tidak ada yang menyaring air di akuarium itu. Nggak ada yang nyedot air kotor, nggak ada yang ngeluarin dalam bentuk air bersih. Maka yang terjadi adalah airnya akan kotor dan keruh sekali oleh lumut-lumut, oleh ee-nya ikan-ikan itu. Dan yang terjadi kemudian ikan-ikannya serta tanamannya pun akan mati. Nah, itulah tadi kurang lebihnya gambaran antara ginjal, yaitu mesin filternya, lalu organ-organ tubuh, yaitu ikan-ikan serta tanamannya, dan juga air, yaitu darah. Ginjal akan mengambil darah yang kotor, disaring, lalu dikeluarkan lagi dalam bentuk darah yang sudah bersih. Dan darah inilah yang kemudian dialirkan ke semua organ tubuh kita, sehingga tetap bisa bekerja dengan baik. Nah, ginjal yang bermasalah juga kayak filter yang rusak tadi. Darah kotor diambil, darah kotor dibuang. Tidak ada yang disaring sama sekali, karena ginjalnya bermasalah. Ya, akhirnya darah itu akan meracuni organ-organ tubuh itu sendiri. Nah, apa tindakan medis biasanya? Cuci darah. Itu sama seperti akuarium tadi, filternya rusak, tapi nggak mau beli filter baru. Ya, tiap 3 hari harus dikuras air di akuarium itu untuk diganti air bersih yang baru. Begitu pula dengan ginjal yang rusak. Kalau ginjalnya nggak disehatin, ya artinya kita cuci darah. Darah yang kotor dibuang, dimasukin darah yang bersih dari luar. Pertanyaannya, mau sampai berapa lama? Seumur hidup. Dan yang kedua, berapa biayanya? Mahal banget. Nah, sekarang terapi apa dari TNC yang bisa membantu untuk memperbaiki fungsi ginjal bahkan sampai sembuh lagi? Ini kesaksian saya loh ya. Saya pakai Mooncord, bener-bener suplemen yang bagus untuk menyehatkan semua organ tubuh termasuk ginjal. Lalu Chitosan dan teh bukan untuk ginjalnya, tapi untuk membantu kerja ginjal dengan membuang kolesterolnya, bahan-bahan pengawet, atau kimia dari obat-obatan. Membantu ginjal supaya tidak menyaring terlalu banyak sampah, karena udah dibantu sama Chitosan sama teh tadi. Tapi urusan minum air putih minimal 8 gelas per hari, yaitu masing-masing dari kita. Sudah banyak sekali kesaksian rekan-rekan yang tersembuhkan lewat produk TNC, bahkan yang tadinya cuci darah pun sudah bisa sembuh dan tidak perlu lagi cuci darah. Semoga bermanfaat, sehat dan sukses selalu. Selamat malam. Saya pernah datang ke sebuah training kesehatan di TNC dan saya mendapatkan satu pelajaran tentang diabetes atau kencing manis atau penyakit gula ya. Karena kebetulan keluarga saya adalah keluarga diabetes, tetapi penjelasan tentang diabetes itu sendiri itu terlalu susah untuk saya cerna, namanya juga saya bukan orang medis. Sampai akhirnya saya datang ke training itu dan saya mendapatkan penjelasan yang simpel banget. Tentu saja ini bukan penjelasan diabetes sampai yang ke detail-detailnya, enggak ya. Tapi sebuah penjelasan tentang diabetes secara umum dan itu mudah saya tangkap. Jadi di tubuh kita itu ada organ yang namanya pankreas. Nah, gunanya pankreas adalah untuk menghasilkan insulin tubuh. Apa gunanya insulin tubuh? Gunanya adalah untuk menormalkan kadar gula darah yang tinggi. Kadar gula di dalam darah yang tinggi. Gara-gara apa? Gara-gara kita makan atau minum yang manis-manis. Misalnya makan permen, minum teh manis, makan kue tart, apapun yang manis-manis, bahkan termasuk nasi ya, karena mengandung glukos. Semua yang manis tadi akan membuat kadar gulanya naik sekali. Dan itu tidak bagus. Kenapa tidak bagus? Karena darah itu dipompa ke seluruh organ tubuh. Dipompa ke jantung, ke ginjal, paru-paru, liver, limpa, mata, otak, organ seksual, dan semuanya. Nah, apa jadinya kalau semua organ itu kerendam air gula? Pastinya akan cepat rusak, bukan? Nah, tapi untungnya kita punya organ pankreas tadi yang menghasilkan insulin tubuh, sehingga insulin akan bekerja menormalkan lagi kadar gula dalam darah yang tinggi. Namun apa jadinya jika pankreas kita bermasalah? Artinya dia tidak bisa mengeluarkan insulin dalam kadar yang ideal. Maka artinya apa? Tidak ada yang mengontrol kadar gula dalam darah ketika kemasukannya manis-manis. Kondisi ketika kadar gula kita terlalu tinggi karena tidak dikendalikan oleh insulin dalam tubuh, karena pankreasnya bermasalah gitu ya. Inilah kondisi yang disebut kadar gula tinggi atau diabetes. Kenapa kok dibilang kencing manis? Karena memang kencingnya manis. Itu kalau pipis dan tidak bersih nyiramnya itu dirubung semut, teman-teman. Berarti kan manis tuh. Ya kan, makanya namanya kencing manis. Sehingga bisa dibayangkan bahwa penderita diabetes itu organ tubuhnya perlahan tapi pasti akan rusak. Karena kadar gula tinggi dalam darah, darahnya dipompa. Jantungnya lama-lama rusak kan, paru-parunya rusak. Ya, livernya rusak.
mata rusak, otak rusak, karena semuanya dialiri darah yang manis. Di training itu dikasih contoh seperti ini. Coba kita rendam jeroan ayam tapi dalam air gula. Itu akan cepat sekali membusuknya dibandingkan kalau direndam di air biasa. Awalnya diabetes tapi lama-lama penderita jantung, penderita paru-paru, penderita liver, penderita mata, penderita organ seksual dan otak, karena ya itu kerendam air gula. Tindakan dari rumah sakit biasanya itu satu, dikasih obat penurun kadar gula, atau yang kedua suntik insulin supaya kadar gulanya turun, ada insulinnya kan, tapi diberikan dari luar. Pertanyaan saya, mau sampai kapan? Wong pabriknya rusak kok, dimasukin dari luar terus insulin. Mau sampai kapan? Ya seumur hidup. Lama-lama nggak bagus untuk organ ginjal karena ini bahan kimia, bukan insulin alami. Kenapa kalsium syutan dari TNC itu bagus? Karena mengandung zat namanya CTY, itu gunanya bukan untuk menurunkan kadar gula, tapi untuk nyembuhin pankreas. Nah, jadi pabriknya sekarang yang disembuhin. Kalau pankreasnya sembuh, maka pankreas itu akan menghasilkan insulin alami lagi kan dalam tubuh yang untuk mengatur kadar gula yang lagi naik. Tuh. Lalu juga ada produk Chitosan. Chitosan itu spesialisnya tuh untuk kanker, tumor, ya, liver. Tapi dia juga punya zat yang untuk menormalkan kadar gula yang tinggi sehingga bisa turun kadar gula. Ingat, secara alami, secara herbal. Lalu juga ada produk yang namanya Diakon, singkatan dari diabetes control. Ini produk baru TNC tapi sangat bagus sekali, lagi-lagi karena alami ya, untuk menormalkan kadar gula yang tinggi. Dan banyak sekali kesaksian yang tersembuhkan setelah terapi dengan 3 produk ini secara alami, tidak lagi tergantung dari insulin dari luar yang berbahaya untuk ginjal. Semoga sharing saya yang saya terima dari training itu bermanfaat ya, terutama buat kita yang memang awam dengan dunia medis. Sehat dan sukses.